Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia di level 8 bersama Pak Toat Abdul Islami dengan materi struktur dan kaidah kebahasaan teks resensi. Silahkan simak videonya. Ibarat suatu bangunan, maka teks adalah rumah. Dan rumah harus dibangun dengan konstruksi-konstruksi yang kuat supaya rumah itu bisa berdiri dengan kokoh. Dan dalam teks resensi terdapat struktur-struktur tersebut sehingga teks resensi menjadi lebih teratur, menjadi lebih kokoh, dan bisa menjadi kesatuan yang utuh. Dan struktur teks resensi yang pertama adalah judul, yang kedua identitas karya, yang ketiga pembukaan, yang keempat sinopsis, yang kelima keunggulan dan kelemahan, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk pengertian atau definisi dari setiap struktur tersebut, kita simak selanjutnya. Yang pertama dari struktur teks resensi adalah judul. Judul merupakan bagian paling awal dari teks resensi. Judul dibuat berdasarkan isi teks. Walaupun diletakkan paling atas, judul teks resensi dapat dibuat setelah selesai menulis keseluruhan. Jadi anak-anak ketika membuat judul, maka teks resensi boleh dibuat sampai selesai terlebih dahulu, kemudian baru merumuskan judul yang akan dibuat. Selanjutnya adalah identitas karya. Identitas karya ini adalah struktur yang memuat judul, karya, nama pengarang, penerbit, sutradara, tahun, tebal, dan informasi lainnya yang memuat data objek karya yang diulas. Anak-anak bisa melihat di buku teks halaman 212 dan Pak Toat akan memberikan contoh dari identitas karya dalam teks resensi. Berikut contohnya. Nah, contoh identitas karya yang pertama ini ada judul Gundala, produsernya ada Sungdev Singh, Wiki V, Olindo, Bismarka Kurniawan. Sutradaranya Joko Anwar, penulis skenarionya Joko Anwar, dan distributornya Screenplay Film dan Bumi Langit Cinema dengan durasi 2 jam 3 menit. Ini merupakan identitas karya yang berupa film. Anak-anak bisa menemukannya dalam film atau juga bisa dalam suatu buku. Silakan nanti berkarya, silakan nanti mencari karya yang akan diresensi. Selanjutnya adalah pembukaan. Pembukaan merupakan bagian dari teks resensi yang berisikan pengenalan tentang pengarang, kekhasan pengarang, merumuskan tema buku, dan latar belakang karya tersebut diciptakan. Berikut adalah contoh dari pembukaan. Di situ ada karya pengarang, maksudnya dari latar belakang pengarang, ada Joko Anwar di situ sebagai seorang sutradara, kemudian bagaimana permulaan karya Gundala itu terbit di Indonesia, maksudnya lahir di Indonesia itu bagaimana, dengan tema superhero di situ. Nah, di situ sudah ada 3 tadi sebagai pembukaan atau awalan dalam teks resensi. Setelah pembukaan, nanti yang akan kita bahas adalah sinopsis. Sinopsis adalah sebuah ringkasan yang padat dan jelas pada sebuah naskah dalam suatu buku, film, atau teater dengan tanpa menghilangkan unsur-unsur penting dari naskah tersebut. Jadi ada satu ringkasan. Kalau kalian membaca novel atau menonton suatu film, maka apa garis besar dari cerita tersebut kalian tulis ringkas, jangan banyak-banyak. Nah, kalau sinopsis ini harus ringkas, ingat ringkas. Selanjutnya adalah analisis. Bagian ini berisi gambaran isi suatu karya. Dalam resensi, analisis ini dapat berisikan kelebihan dan kekurangan dari karya tersebut. Jadi misal kalian meresensi atau mengulas suatu film, maka anak-anak harus bisa membuat suatu statement bagaimana itu merupakan suatu keunggulan, bagaimana kelebihan dari karya tersebut, dan juga menjelaskan kekurangannya, apa letak kesalahannya. Nah, di situ nanti yang akan menjadi bahan ulasan dalam teks resensi. Yang terakhir adalah penutup. Penutup merupakan bagian dari teks resensi yang biasanya berisi pernyataan tentang buku tersebut.
tentang pentingnya atau cocok dibaca oleh siapa dan mengapa buku atau karya-karya tersebut harus dinikmati oleh penikmat, bisa pembaca atau penonton, seperti itu. Dan biasanya ini merupakan suatu rekomendasi kepada pembaca atau penonton. Misal, buku ini layak dibaca oleh kalangan apapun sehingga dapat meningkatkan kemampuan imajinasi oleh penonton. Nah, itu boleh disampaikan ke dalam rekomendasi suatu karya dalam penutup ini. Setelah kita mempelajari yang namanya adalah struktur, kemudian kita akan membahas dengan kaidah kebahasaan dari teks resensi. Dalam suatu teks resensi ada 4 kaidah kebahasaan yang perlu kita teliti atau perlu kita kaji atau perlu kita perhatikan. Yang pertama ada kata sifat, kemudian kata kerja, kemudian kata hubung, dan yang terakhir adalah ungkapan saran. Kita akan simak satu-satu pengertian dan contohnya. Yang pertama dalam kaidah kebahasaan teks resensi adalah kata sifat. Kata sifat adalah kata yang digunakan untuk menerangkan kata benda atau nomina atau kata ganti atau pronomina. Biasanya di sini untuk memberikan subjektif pada data objek yang akan kita bahas. Nah, di sini ada kata sifat. Dalam contohnya, tokoh Gundala ini sempat akrab di telinga masyarakat. Di sini ada kata sifat yakni akrab. Kata akrab ini merupakan kata sifat. Kemudian Janji Joni pun mendapat apresiasi yang meriah dari penikmat layar lebar. Di manakah letak kata sifatnya? Betul, di kata meriah. Nah, kata sifat ini untuk menerangkan akrab. Oh, menerangkan kata tokoh Gundala tadi. Meriah, oh apresiasi, misal seperti itu. Dan biasanya dalam kata sifat ini dia harus tepat ditandai dengan kata sangat atau kata lebih. Misal sempat sangat akrab, bisa apresiasi yang sangat meriah, bisa. Nah, itu namanya disebut dengan kata sifat. Yang kedua adalah kata kerja atau verba. Biasanya kata kerja ini adalah kata yang digunakan untuk menyatakan proses, perbuatan, atau keadaan subjek. Dan kata kerja ini biasanya dapat ditandai dengan penanda aspek seperti sudah, sedang, atau telah. Nah, ini berikut contoh dari kata kerja. Film Gundala menggunakan alur maju dalam ceritanya. Di manakah letak predikatnya? Di manakah letak kata kerjanya? Benar, di kata menggunakan. Bagaimana cara menandainya? Coba kita kasih kata sudah. Film Gundala sudah menggunakan alur maju dalam ceritanya. Bisa? Bisa. Kita menggunakan kata sedang. Film Gundala sedang menggunakan alur maju dalam ceritanya. Bisa. Nah, ini namanya kata kerja, maka dapat ditandai dengan penanda aspek tersebut. Contoh kedua, komik ini sendiri mengadaptasi pada komik milik Hasmi dengan mengubah latar cerita. Di sini ada 2 kata kerja yakni mengadaptasi dan kata mengubah. Dapat ditandai dengan kata sedang, sudah, atau belum. Demikian. Yang ketiga adalah kata hubung. Kata hubung ini adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan antara kata dengan kata, frasa dengan frasa, atau klausa dengan klausa, bahkan kalimat dengan kalimat. Dalam kata hubung ini dibagi menjadi 2 yakni intra kalimat atau maksudnya adalah menghubungkan 2 klausa dalam satu kalimat, dan antar kalimat yang menghubungkan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain dalam suatu paragraf. Berikut contoh intra kalimat. Dalam intra kalimat kita bagi konjungsi lagi menjadi 2 yakni koordinatif dan subordinatif. Koordinatif itu majemuk setara dan subordinatif itu majemuk bertingkat. Bisa kita lihat contoh dalam kalimat pertama, kekuatan tersebut pada mulanya, tetapi kekuatan tersebut berkembang sembari cancaka melawan penindasan terbesar. Nah, di situ ada kata hubung koordinatif yaitu tetapi. Kemudian ada kata hubung subordinatif pada kalimat kedua, perubahan dari sancaka kecil hingga besar dibuat tidak terlalu sulit, maka sehingga penonton dapat menikmati film tersebut. Di manakah letak kata hubungnya? Benar, di kata sehingga. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya adalah kata hubung antar kalimat.
Kata hubung antar kalimat ini contohnya adalah kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan dua kalimat dalam satu paragraf. Dalam contohnya dapat dilihat pada materi yang Pak sharekan atau bagikan dalam bentuk PDF. Di situ ada tanda yang sudah dicetak tebal dan juga sudah dicetak miring. Nah, di situ adalah kata penghubung antar kalimat. Biasanya ditandai dengan kata namun, oleh karena itu, oleh sebab itu. Kemudian biasanya di awal setelah titik baru nanti didahului dengan kata penghubung ini. Titik, namun, koma. Nah, biasanya seperti itu. Selanjutnya adalah ungkapan saran. Ungkapan saran merupakan ungkapan yang dimaksud merupakan ungkapan yang bersifat memberikan pengaruh kepada orang lain. Biasanya membujuk rayu, memberikan stimulus kepada anak, memberikan kritik, memberikan nasihat. Nah, ini disebut dengan ungkapan saran. Dalam contohnya dapat ditemukan pada PDF yang Pak Tat sharekan di situ. Dan biasanya ungkapan saran ini dapat ditemukan dalam rekomendasi atau penilaian, kemudian dalam kelemahan atau keunggulan. Demikian materi tentang struktur teks resensi dan kaidah kebahasaannya. Semoga pada hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dapat meluaskan cakrawala kita dan meningkatkan stimulus kita untuk terus belajar. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, jaga kabar baik, jaga sholat, dan jaga keimanan kita. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan memberikan perlindungan pada kita setiap harinya. Nasrun minallah wa fatun qarib, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.